Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Diah Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Subang. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam pembelajaran di mana guru dan siswa berkolaborasi untuk menghargai pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dan merangsang rasa ingin tahu mereka. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan refleksi atas pemahaman yang sudah ada, daripada hanya memberikan jawaban yang sudah jelas. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Bagja dalam inquiry apresiatif mengacu pada pendekatan penelitian yang fokus pada penghargaan dan pengakuan terhadap suatu fenomena atau karya. Beberapa penjelasan tentang langkah Bagja. Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Dalam tahapan Bagja, yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian, tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan atau aset atau potensi, peluang, atau kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan belum terwujud. Membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dan dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Bagja yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjawab langkah-langkah yang diperlukan. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelesaikan interaksi setiap orang unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko. Tindakan di tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol SOP, budaya belajar, evaluasi, refleksi, dan lain-lain. Visi guru penggerak yang saya ambil adalah menjadi pusat keunggulan dalam membangun ekosistem pembelajaran agar terciptanya generasi profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan memotivasi murid melalui media pembelajaran yang interaktif. Media pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan
atau dapat memotivasi murid dalam belajar. Apalagi pembelajaran IPAS merupakan pembelajaran yang abstrak. Bagaimana tugas guru untuk membuat pembelajaran menjadi menarik? Salah satunya dengan Canva, kuisis atau kuis interaktif. Bagja, prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakannya atau penyelidikannya melakukan diskusi dengan teman sejawat MGMP, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Yang terakhir adalah mencari tahu karakteristik melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, bagja yang kedua, langkahnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan terakhir adalah bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tindakan atau penyelidikan, siapakah guru ahli bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Atau yang kedua, bisa mendatangkan guru tamu ahli teknologi. Tindakan penyelidikan yang ketiga, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Pertanyaan terakhir, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tahapan ketiga adalah gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan pertanyaan terakhir, apakah ada keterkaitannya antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan, membuat lembar observasi tentang pembelajaran, kreativitas, dan motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan, memahami perangkat membuat perangkat pembelajaran LKPD, Canva, kuisis, kuis interaktif, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pembelajaran. Memberikan reward kepada murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Tahap terakhir yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten.
Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua adalah mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, guru melakukan seminar atau webinar untuk pemanfaatan teknologi. Kemudian mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja adalah pendatangan guru tamu, pemanfaatan teknologi, guru SMP 1 Tambak Dahan, pemanfaatan teknologi Canva, Google Site, Google Form, dan lain sebagainya. Semoga dapat memberikan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Pembelajaran bisa berpihak kepada murid. Terima kasih telah menyaksikan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.